Ini saja udah bukan diri, cengeng, wadam orangnya. Siapa suruh naik gitu? Baru itu sikit sudah bukan diri. Dan harus proaktif memulakan masyarakat. Jangan lari. Jangan ambil alasan tidak tahu. Jadi saya harapkan kepada Bupati Wali Kota yang cengeng, letak jabatannya, ganti yang lain. Apa salahnya? Banyak yang nanya apa tanggapan Ustadz tentang Bupati Aceh Selatan yang pergi berangkat umroh bersama istrinya di saat bencana. Tanggapan saya, ini adalah sebuah kesalahan, yang pertama. Yang kedua, ini adalah kezaliman. Yang ketiga, ini jauh dari akhlak dan adab. Kesalahannya apa? Tentu karena secara aturan, jangankan ketika dalam keadaan bencana, dalam keadaan normal saja kan itu harus ada izinnya dan seterusnya. Dan yang kedua, secara kezaliman ini dari segi syariatnya, ketika kita lihat umroh hukumnya wajib sekali seumur hidup. Sebagian yang lain sunnah, yang mana tidak dikerjakan pun sekarang dalam keadaan bencana ini itu tidak apa-apa dan dia tidak berdosa. Yang saya khawatir justru karena kezaliman, berangkatnya dia meninggalkan rakyatnya yang mati, justru membuat naudzubillah, untuk kita tidak berdoa, tapi ya ini naudzubillah, itu justru tidak menjadi pahala karena banyak orang yang terzalimi dan dia sebagai pemimpin yang harus bertanggung jawab. Kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya atas apa yang dia pimpin. Ini justru jadi sebuah kezaliman dan khawatir pahalanya tidak tercatat pahala umrohnya, naudzubillah. Santainya hidup sebagai pejabat di Indonesia tuh kayak begini. Rakyatnya lagi kesusahan, terus dia umroh. Wow banget nih. Dia kabur pas rakyat lagi pada kesusahan. Walaupun dia bilang udah ngecek kondisi rakyat sebelum pergi, tetap aja itu nggak pantas dilakuin. Nggak ada empatinya sama sekali ini orang. Istilah kata, dia itu kayak lagi makan di depan orang yang lagi pada puasa. Etikanya cacat, empatinya rusak. Konyolnya, dia cuma nulis surat pernyataan nggak sanggup untuk ngurusin rakyat saat bencana ini. Terus kalau bencana ini udah kelar, dia balik ke Indonesia, apakah dia masih tetap jadi bupati gitu? Mending mundur aja sekalian. Ganti bupati baru. Bupati Aceh Selatan pergi umroh di saat wilayahnya kena bencana dan masyarakatnya menjerit kelaparan, kedinginan, kehausan. Bahkan ada yang minum air banjir dicampur dengan teh biar tidak bau. Di mana hati nurani? Di mana? Menurut saya ini adalah jenis pemimpin yang empati. Ketika daerahnya terendam banjir, terdampak bencana, malah pemimpinnya kongko ke luar negeri, ya notabene melaksanakan umroh gitu kan, tuntutan agama, ya nggak apa-apa ya, tapi dilihat dulu timelinenya, waktunya tepat, tidak meninggalkan rakyat yang sedang terkena bencana. Bupati Aceh disemprot warganet dan gubernur Aceh lantaran umroh saat tengah bencana. Di tengah upaya pemulihan pasca banjir bandang di Aceh, unggahan foto Bupati Aceh Selatan Mirwan MS bersama istrinya saat melaksanakan umroh viral di media sosial. Potret tersebut memicu gelombang kritik tajam karena dianggap tidak menunjukkan empati sama sekali, sementara wilayah yang dipimpinnya masih porak-poranda. Situasi ini kontras dengan upaya berbagai pihak yang turun langsung membantu penanganan bencana. Kritik publik makin menguat karena sebelumnya Mirwan telah mengirimkan surat resmi yang menyatakan ketidaksanggupannya menangani bencana. Kritik juga datang dari Gubernur Aceh, Muzakir Manap atau Mu'alim. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyetujui permohonan Mirwan untuk berangkat ke luar negeri. Saya tidak tekan, walaupun Mendagri yang tekan, ya sudah itu terserah sama dia, ujar Mu'alim. Nah, Mu'alim mengaku telah meminta agar Mirwan menunda perjalanannya mengingat situasi darurat di Aceh Selatan. Namun permintaan itu tidak digubris. Gubernur Aceh itu menyerahkan sepenuhnya sanksi terhadap Mirwan kepada Kementerian Dalam Negeri. Bupati Aceh Selatan umroh sejak tanggal 2 Desember tahun 2025.
Padahal di Aceh lagi darurat bencana hidrometeorologi. Sebelum berangkat umroh, Bupati Aceh Selatan beserta istrinya sudah menyambangi dan memberikan bantuan kepada korban terdampak banjir. Dan melihat kondisi di Aceh sudah membaik pasca terjadinya banjir di kawasan tersebut. Ya ampun Pak, di foto malah sumringah banget tuh wajahnya. Sambil gregetan nih. Hai Re, aduh ada-ada aja nih kelakuan pejabat nih ya. Setelah kemarin berkunjung ke lokasi banjir nih ya paginya, terus sorenya ternyata ke kondangan nikahan. Ya mungkin ya biar sekalian positive thinking aja biar hemat kali ya. Ada aja. Nah ini ada lagi nih yang lebih membagongkan. Jadi beliau ini Bupati Aceh Selatan. Beliau kemarin sempat bilang tidak sanggup mengatasi banjir yang terjadi di Aceh Selatan ya daerah beliau. Nah mungkin supaya diambil alih oleh pusat karena tidak mampu mengatasi. Nah ternyata beliaunya ini pergi umroh besti sama istrinya. Ya Allah Pak, kok ya bisa gitu loh. Dalam situasi banjir ya, pasca banjir sekarang ini ya. Kok bisa Pak pergi umroh? Tenang ya Pak, ibadahnya bisa tenang gitu Pak. Kalau aku sih ya aku batalin aja. Walaupun mungkin rencana umroh itu udah jauh hari, tapi kalau ngelihat situasi seperti itu, rakyatnya aja masih banyak yang terisolasi, belum tentu bisa makan, banyak korban jiwa juga, tapi masih sempat pergi umroh merayakan ulang tahun istrinya. Ya Allah Pak. Emang aneh-aneh nih, emang lucu-lucu nih para pejabat nih ya. Aduh, udah tahu warganet ini pasti akan bisa ketemu. Ngapain itu bisa aja ketemu. Nah ini malah pergi umroh, dah speechless aku ngelihat beliau-beliau pejabat-pejabat ini, udah nggak ngerti lagi lah aku. Ada aja gebrakannya. Hukumnya wajib sekali seumur hidup. Sebagian yang lain sunnah. Sebagian yang lain sunnah, yang mana tidak dikerjakan pun sekarang dalam keadaan bencana ini itu tidak apa-apa dan dia tidak berdosa. Yang saya khawatir justru karena kezaliman, berangkatnya dia meninggalkan rakyatnya yang mati, justru membuat naudzubillah, untuk kita tidak berdoa, tapi ya ini naudzubillah, itu justru tidak menjadi pahala karena banyak orang yang terzalimi dan dia sebagai pemimpin yang harus bertanggung jawab. Kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya atas apa yang dia pimpin. Ini justru jadi sebuah kezaliman dan khawatir pahalanya tidak tercatat pahala umrohnya, naudzubillah. Yang ketiga, tentu ini adalah jauh dari akhlak dan adab. Saya sangat menyayangkan di saat banyak nyawa bersebaran, di situ dia berangkat umroh. Naudzubillah min dzalik, itu menjadi sebuah akhlak yang adab yang sangat jauh dari tuntunan Nabi SAW. Semoga Pak Mirwan bisa mendengarkan pesan ini dan segera kembali ke daerahnya. Tidak perlu Pak yang mengikuti paket umroh yang 12 hari 9 hari, segera berdoa kembali segera dan langsung bergerak kembali. Kalau Bapak tidak kuat, mending Bapak mundur aja Pak. Karena jadi pemimpin itu berat. Santainya hidup sebagai pejabat di Indonesia tuh kayak begini. Rakyatnya lagi kesusahan, terus dia umroh. Wow banget nih. Dia kabur pas rakyat lagi pada kesusahan. Walaupun dia bilang udah ngecek kondisi rakyat sebelum pergi, tetap aja itu nggak pantas dilakuin. Nggak ada empatinya sama sekali ini orang. Istilah kata, dia itu kayak lagi makan di depan orang yang lagi pada puasa. Etikanya cacat, empatinya rusak. Konyolnya, dia cuma nulis surat pernyataan nggak sanggup untuk ngurusin rakyat saat bencana ini. Terus kalau bencana ini udah kelar, dia balik ke Indonesia, apakah dia masih tetap jadi bupati gitu? Mending mundur aja sekalian. Ganti bupati baru. Kalau nggak mau mundur ya pecat. Gue setuju sama sikap Gerindra yang langsung pecat dia dari posisi ketua DPC Gerindra. Sekarang tinggal tunggu sikap dari Gubernur Aceh untuk pecat dia dari jabatan Bupati Aceh Selatan. Itu orang nggak pantas jadi pemimpin. Setan. Apa lo?